Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Jadi dari tanggal 21 Juni 2025. Dan kali ini saya berada di Sungai PJT, tepatnya di Desa Sriamur dan juga Desa Sri Mukti. So, di kesempatan kali ini saya akan informasikan mengenai aktivitas pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Ada aktivitas apa di daerah sini? Buat kalian yang penasaran dan buat kalian yang baru banget lihat video ini, sebelum kalian lihat video ini, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan saya sobat channel ini buat jadi bisa makin terus berkembang. Wassalamualaikum, langsung aja guys, enjoy. Oke teman-teman, jadi aktivitas hari ini di Desa Sri Mukti dan juga Sriamur. Sebelah kanannya adalah merupakan Desa Sriamur, sebelah kiri Desa Sri Mukti. Dan seperti yang teman-teman lihat di layar kaca, ini dilakukan penanaman pohon dari sebelah sini ya. Ada berapa kita hitung ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya lumayan sampai ke ujung sana teman-teman. Dan untuk pohon-pohonnya ditanam di sisi tanggul sebelah kiri ya, sebelah kiri. Dan dari Dinas Perhutanan teman-teman, di sini ada pihak dari DSD juga, Dinas Perhutanan, dan pihak pemerintahan juga yang datang di hari ini terkait dengan aktivitas penanaman pohon. Jadi setelah dilakukan normalisasi Sungai PJT dan sebelumnya dilakukan pembongkaran bangunan-bangunan liar ya, dan ya saat ini dilakukan penanaman. Jadi sebelumnya juga sudah dilakukan penanaman pohon di kali gabus ya, di bagian ujung sana teman-teman. Dan saat ini adalah merupakan penanaman pertama ya, bisa dikatakan seperti itu di Sungai PJT. Dan untuk jenis pohonnya sendiri belum tahu ya teman-teman, nanti kita akan menanyakan untuk jenis pohonnya apa aja ya. Ini sudah dilakukan penanaman teman-teman sampai dengan ke bagian ujung sana ya. Wah lumayan banyak. Oke, nanti kita akan berbincang dengan pihak Dinas Kehutanan ya, dan juga perwakilan pemerintah terkait dengan aktivitas di hari ini. Ini kecil nih, hanya dua ini doang cabang. Jadi memang sebelumnya di Sungai PJT ini ya banyak sekali pepohonan juga awalnya teman-teman, dan harus ditebang dikarenakan untuk aktivitas normalisasi. Dan saat ini pengembalian penghijauan lagi ya di aliran Sungai PJT ini, maka ditanamlah pohon-pohon ini agar kembali hijau ya, asri, tidak gersang gitu guys. Ya lumayan panjang sampai dengan sana nih teman-teman, masih terlihat pohon-pohonnya ya, baru ditanam. Oke, kita akan ngobrol ya dengan pihak-pihak terkait dengan aktivitas penanaman pohon ini. Oke teman-teman, ternyata di sini banyak sekali pohon-pohon. Boleh dilihat gak, di spill dikit Pak? Oke, kita akan melihat. Mohon maaf ya Pak, dibuka dikit ya. Wih, banyak sekali pohon-pohonnya. Ada berapa nih Pak totalnya Pak pohon yang dibawa? 300 kurang lebih. Oke, sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Maaf Pak. Pak Kobul dari pihak? Dari Dinas Perhutanan. Kalau Bapak dengan? Saya Dadi. Dari pihak? Dari Cabang Dinas Kehutanan wilayah 1. Perhutanan ya. Oke. Jadi kurang lebih ada 300 Pak ya. Ini termasuk yang ditanam saat ini atau lebih atau gimana Ya, nih Pak? kurang lebih total sama yang ditanam itu ada sekitar 500-an. 500-an. Untuk pagi hari ini Pak yang ditanam ada berapa Pak yang saat ini ditanam? Yang di bantaran sungai ini sekitar 50 40 lah. 40 pohon. 40 pohon. Yang Dimulai ditanam. Sejak kapan Pak tadi? Tadi pagi aja tadi. Tadi pagi mulai nanam. Kurang lebih sekitar 50 ya. Ya, karena kita kan ada program apa Jumat menanam itu. Oh. Juna. Oke. Program kepala dinas. Oke. Maaf, ada mobil. Oh, jadi setiap hari Jumat Pak ya? Ya, setiap hari Jumat kami ada kegiatan Jumat menanam. Oke. Jadi udah sejak kapan Pak aktivitas Juna ini dilakukan? Udah lama sih. Udah lama sejak masih kepemimpinan yang dulu sih. Oh, jadi Pak Kadis. Oke, jadi udah lumayan lama ya, udah berjalan ya. Sekitar 2 atau 3 tahunan. Udah. Oke. Dan ini kan masih banyak nih Pak, apakah akan ditanam di sini juga atau gimana Pak? Nah, yang ini yang
Ini untuk kegiatan dibagikan ke warga pada acara nganjang ke warga itu. KDM. Ya, sama KDM juga. Di hari ini? Ya. Di mana Pak tempatnya Pak? Di tempatnya di Wanasari, Mm-mm. Cibitung ya. Ya, Pak di Kobul ya? lapangan desanya. Lapangan Desa Wanasari. Lapangan desa Wanasari. Jam berapa Pak di start mulai? Udah mulai jam Udah mulai 8 sih. tadi. Cuman kalau bagi-bagi bibit nanti habis sholat Jumat kita mulai bagikan ke warga. Oke, itu secara simbolis dibagikan oleh pihak KDM atau memang dari pihak perhutanan Dari Pak? pihak dinas kehutanan langsung dibagikan aja. Oke. Kemudian kita ada booth nanti di sana, Mm-mm. booth untuk bagi-bagi bibit ini. Oke. Dan untuk KDM sendiri datang jam berapa Pak? Pastinya kurang tahu. Kurang tahu ya. Sepertinya sih ya sekitar habis zuhur. Habis zuhur ya. Iya. Oke Pak, ini kan sudah dilakukan penanaman nih dari pihak perhutanan. Mungkin ada pesan Pak buat pihak warga sekitar gitu. Oh, untuk warga sekitar ya kita budayakan menanam pohon untuk lingkungan hijau. Itu aja mungkin. Jangan dirusak Pak ya. Ya, intinya jangan dirusak, yang udah ditanam pelihara supaya bisa dimanfaatkan hasilnya nanti. Oke Pak, untuk perawatannya sendiri bagaimana Pak? Ini kan bisa dikatakan di pinggir jalan ya. Ya, Ini butuh air atau gimana? Apa harus disiram sendiri? ya Apa? mudah-mudahan sih ada hujan. Oh, Tapi gitu. pemeliharaan sementara akan ini sama Karang Taruna Udah Desa. koordinasi. Oh, dikoordinasi Pak ya. Sama Karang Taruna Desa dan kecamatan. Kecamatan. Jadi nanti insya Allah mereka akan care ya, akan Betul. peduli, Kita merawat ada- lah ya, Iya, kolaborasi ya. Kolaborasi. Oke, jadi bukan hanya ditanam tapi dibiarkan begitu Ya, aja, Ya, nanti sia-sia dong betul. aktivitas tanam dan pelihara. tanam dipelihara. Oke Pak, terima kasih Pak. Siap. Makasih banget, saya senang nih Sama-sama. melihat Sungai PJT kembali hijau. Betul. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Thank you Pak. Dan inilah tim dari pihak perhutanan yang turun dalam aksi penanaman pohon ya, penghijauan di aliran Sungai PJT yang seperti tadi disampaikan ya teman-teman dari pihak perhutanan, di mana kurang lebih sekitar 500 pohon disiapkan ya, nanti bakal dibagi-bagikan dalam acara KDM di daerah Bekasi nanti ya di hari ini teman-teman. Dan untuk di lokasi PJT sendiri kurang lebih sekitar 50, dan pohonnya tadi seperti disampaikan adalah pohon buah-buahan jenis alpukat seperti itu. Pohon sih terus kita kan memang dapat arahan untuk menanam pohon di sempadan irigasi, sempadan sungai. Tahun ini bakal masif. Masif terus ya. Masif. Dan untuk pohonnya ini pohon produktif ya Pak? Ini ada pohon nangka. Ini biasanya kita memang nanam sih pohon-pohon produktif, tapi yang arahan terakhir kita suruh nanam kelapa. Kelapa. Wih, mantap. Dan ini program udah berjalan berapa lama nih Pak Kadi? Enggak, kita arahan juga mungkin baru ada seminggu. Oh, baru seminggu dan akan berjalan seterusnya ya. Akan Oke. Untuk jenis pohon yang ditanam pada hari ini, pohon jenis apa? Ini saya juga nggak tahu di sud ya. Tapi yang Oh, saya di tahu perhutanan yang ini. Yang jelas sih biasanya pohon yang Yang produktif ya. Tapi akarnya enggak ini. Siap. Nggak rusak. Ada berapa pohon yang ditanam? Hari ini berapa? 40 ya tadi teh. 40 40. pohon. Masih terus. Lumayan. Rencana Tapi masih sampai terus kapan? ya? Maksudnya sampai panjangnya berapa meter sampai ke ujung atau hanya Kita sebagian? bakal terus sih. Bakal terus. Nah, Cuman bertahap ya Pak? Bertahap. Oke. Terima kasih Ya, Pak Kadi. Terima kasih Pak. Yuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak perkenalan diri dengan Bapak siapa nih Pak? Saya Iding Supriyatna dari cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Oke, Pak boleh diinformasikan terkait dengan aktivitas hari ini Pak? Saya melihat ada aktivitas penanaman pohon ya. Boleh diinformasikan Pak? Betul, hari ini kita melaksanakan Jumat Menanam sebagai tindak lanjut dari gerakan Leuweung Hejo. Dan untuk hari ini Jumat tanggal 20 Juni 2025 kami fokuskan penanaman di Kali PJT. Jadi ini sebagai bentuk upaya kita untuk melakukan penghijauan. Jadi kami tanam di sini sebanyak hari ini 39 pohon. Oh, 39 pohon. 39 pohon dengan jenis buah-buahan. Ini ada nangka, juga ada huni. Huni ini buah yang juga langka. Terus ada rambutan. Harapannya kita di sini bukan hanya penghijauan, nantinya buahnya nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga seperti itu. Lalu untuk perawatannya sendiri seperti apa Pak? Apakah Ya, siap.
gimana Pak? Untuk perawatan kami sudah berkoordinasi dengan Karang Taruna Kecamatan Tambun Utara, Pak Agam, tadi sudah komunikasi. Jadi untuk perawatan mereka siap untuk merawat tanaman yang kami tanam hari ini seperti itu. Seperti itu Pak ya. Ya. Dan aktivitas ini bakal sampai ke bagian ujung Sungai PJT di sebelah sana atau hanya di sini saja Pak? Akan kami teruskan. Jadi karena ini baru tadi hanya baru 39 batang dengan jarak tanam 5 meter, karena ke sana pekerjaannya belum beres. Jadi nanti kita menunggu ini pembangunan selesai, dan juga mungkin nanti kanan kiri jalan ini akan kita tanami. Nanti kita hijaukan, tapi secara bertahap sesuai dengan kondisi di lapangan. Siap. Berarti secara bertahap akan semua kanan kiri, bukan hanya di satu sisi saja. Kanan kiri. Ya ini kan bekas bongkaran nih yang sebelah kiri sebelah kanan kalau dari arah Gabus. Ini kita juga nanti akan lakukan penanaman. Nanti bersama-sama dengan Dinas Sumber Daya Air nanti untuk lokasinya, dan juga PJT tentunya yang punya lahannya, kira-kira mana yang nanti kita bisa hijaukan sebagai kedepannya supaya jadi RTH, ruang terbuka hijau. Siap. Seperti itu. Terima kasih Bapak informasinya. Siap. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini ada Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Halo Ibu. Bu Mida, Dari warga mana nih Pak? dari Kaliabang Bahagia. Kaliabang Bahagia. Wah lumayan jauh Pak ya. Ya, lumayan. Dan ini lagi ngeliat aktivitas di PJT. Ya. Ini kan hari ini nih Pak ada penanaman pohon nih Pak. Gimana menurut Bapak nih Pak? Saya pikir itu agak lumayan bagus sih buat penghijauan, karena itu juga bisa menyerap air hujan, bisa menyimpan air dibandingkan dengan bangunan-bangunan liar. Cukup potensial sih buat penghijauannya. Berarti luar biasa pemerintah Pak ya. Luar biasa. Bukan hanya melakukan pembongkaran tapi juga penghijauan juga ya. Mungkin ada pesan buat warga sekitar nih Pak terkait dengan adanya penanaman pohon. Ya, untuk warga sekitar ya saya harap itu mendukunglah rencana seperti ini, karena bagus untuk penghijauan, untuk untuk penyerapan airnya biar tidak terjadi banjir gitu. Karena memang mengingat kita kemarin parah banget Bekasi Pak ya banjirnya ya. Dan juga mohon minta tolong paling warga untuk menjaga jangan dirusak pohonnya, lalu juga disiramin gitu Pak ya. Iya benar. Bukan hanya penanaman tapi juga menjaga juga. Dirawat. Oke, Hidup siap. Kang Deddy Mulyadi. Mantap. Terima kasih Pak. Gubernur Thank you. Oke. Makasih Bu ya. Assalamualaikum. Warga terkait dengan penanaman pohon ini. Pohonnya dijaga, jangan dirusak. Kalau bisa ditanami pohon lagi yang banyak. Oke. Thank you. Dan rekan siapa? Siap. Feby. Thank you Kak Feby. Makasih. Iya. Oke teman-teman, jadi tim dari Dinas Perhutanan sudah balik kanan ya. Dan ini langsung menuju ke lokasi lain untuk yang tadi diinformasikan nantinya bakal membagikan pohon-pohon kepada warga ya ketika nanti di acara KDM di hari ini ya. Oke, itu aja guys terkait dengan informasi hari ini mengenai penanaman pohon penghijauan di Desa Sriamur ya, ataupun Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih kepada pihak perhutanan dan juga pemerintah setempat yang sudah hadir dan juga melakukan penghijauan ya. Semoga aktivitas terkait dengan penghijauan ini bisa terus dilakukan agar ya supaya Kota Bekasi ya, baik itu kabupaten baik itu Kota Bekasi ya lebih indah, lebih bersih. Oke, gitu aja guys. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog kali ini mengenai aktivitas dari Dinas Perhutanan yang melakukan aktivitas penanaman pohon di Desa Sri Mukti dan juga Desa Sriamur. Ya, terima kasih banyak kepada pihak-pihak terkait yang sudah meluangkan waktu dan juga sudah memberikan pohon kepada warga dari Sriamur dan juga Sri Mukti. Ya, mudah-mudahan dengan penanaman pohon ini Desa Sriamur dan Desa Sri Mukti bisa makin lebih adem dan juga asri tentunya. Ya, terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini aja terkait dengan vlog kali ini teman-teman. Ya, mungkin sebelum mengakhiri video ini saya meminta kepada teman-teman sekalian khususnya warga Sriamur dan juga Sri Mukti sama-sama menjaga ya sungainya, karena sungai sudah dinormalisasi dan juga sungainya sudah dilakukan penanaman. Ya, sama-sama kita menjaga kebersihan dan menjaga pohon yang sudah diberikan agar tetap bersih, rapi dan tentunya
untuk menuju Jawa Barat istimewa. Oke, sampai di sini aja guys ternyata vlog kali ini. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar jadi bisa makin terus berkembang. Oke guys, saya akhiri, saya Bang Bewok pamit, saya nggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.